Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ke ketua kelas atau judul. Silakan berdoa. Ya, terima kasih Julio. Sebelum dimulai, saya absen dulu ya. Yang panggil namanya sedangkan dikatakan Afrika Anggraini Agresia Amal. Ini Amal di mana? Ini Pak. Amal saya. Asaji Pak. Asaji plus ini. Ariska semua. Ada Keisa. Maisa itu rumahnya jauh sekali ini. Muhammad Isa. Mana Isa? Jangan tidur. Muhammad Fajar. Muhammad Julio. Oh iya Pak Ketua. Muhammad Isa Kanjul. Dilanjutkan. Nizam Akbar hadir. Raisa Dwi. Rahmat Sidik. Mana Rahmat? Oh di situ. Di Andra. Muhammad Erik Putra. Oh Erik. Erik kamu besar sendiri, Erik. Ada April. Oh iya temennya. Oke. Muhammad Fitra. Fitra mana? Baik, terima kasih. Yang tidak hadir hari ini Farel Saifuddin. Semoga didoakan semoga sehat ya. Amin. Oke, selanjutnya anak-anak sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita semangat dulu, penyemangatan dulu. Tangannya di depan, di atas meja aja. Coba. Sudah tahu abu-abunya kayak ini? Back on, back one. Bisa? Bisa? Yang kemarin, diajarkan kemarin. Biar semangat dulu. Nanti sampai 5 saja ya. Tidak bisa, ngikuti temennya. Siap. Tangan. Back on, back one. Kurang kenceng, kurang kompak yang ininya. Back on, back one. Back on, back two. Back on, back three. Hati-hati komputernya. Back on, back four. Back on, back 5, 5. Tepuk tangan untuk semua, tepuk tangan. Oke, baik. Bagaimana? Sudah semangat? Cek dulu, kalau memang sudah semangat, dicek silakan dinyalakan komputernya, buka shot kreatif untuk pretest materi pada pagi hari ini. Kasih tahu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu
nanti kalian akan memahami pentingnya informatika dan memahami keterampilan generik untuk kolaborasi, merencanakan pekerjaan dan mengomunikasikan hasil pekerjaan dengan efektif dan menarik. Di pelajaran ini nanti dilatih untuk itu ya. Sudah dibuka semuanya, Sokratifnya sudah? Nah, silakan dimasukkan roomnya. Ini roomnya. Oke, kalau sudah silakan dimasukkan namanya. Yo, ketik. Dua, lima. Ya, sudah. Masuk. Dikasih nama sendiri, boleh? Ini nama, Pak. Ini namanya sampean. Silakan dikerjakan untuk pretest awal pertemuan. Nama biasa boleh, nama panjang boleh sesuai absen. Langsung dikerjakan ya. Jalan-jalan itu kemana ya? Namanya pretest, tidak apa-apa. Jangan takut. Iyo, tidak apa-apa. Wis tondang kerja nih sebisanya. Sebisanya, tidak usah. Saya acak semuanya soal nanti biar sampean tidak bisa contek-contekan. Oke, sudah. Alah, terus. Ayo, Dra, mana Dra? Kalau sudah diperhatikan depan. Sudah ya, saya tunjukkan. Sudah, saya tunjukkan nilainya sampean. Dilihat, teng. Sudah, Agresia dapat 50. Akmal 40. Angga mana Angga? 20. Cuma benar 2 Angga. Di Kaisa dan Sukma, tepuk tangan. Nah, sementara itu oke. Kalau sudah silakan diminimis. Kita karena melihat hasilnya tadi yang banyak zongnya, berarti menunjukkan sampean belum siap, sudah siap untuk mempelajari tentang informatika, berpikir komputasional. Ini maksudnya berpikir komputasional itu adalah berpikir dengan cara-cara mengatasi permasalahan kehidupan sehari-hari. Step by stepnya, langkah-langkahnya, seperti itu. Namanya berpikir komputasional, kaitannya sama komputer, itu banyak langkah-langkahnya. Contoh, nyalakan komputer. Nah, berarti sampean harus pencet tombol power, misalnya gitu. Itu kalau menyalakan komputer saja. Kalau ada instruksi, tolong buatkan surat. Tolong buatkan 1 surat untuk saya. Nah, gimana caranya? Caranya gimana? Nyalakan komputer. Terus setelah itu buka Microsoft atau buka file dulu baru kemudian cari Microsoftnya, cari Word-nya, terus kemudian ngetik, ditata, di entry dan seterusnya. Itu namanya berpikir komputasional. Untuk memecahkan persoalan, merancang sistem, memahami perilaku dengan logis dan terstruktur. Nah, bisa pakai logika gitu. Intinya berpikir dengan menggunakan pemecahan masalah secara logika. Melibatkan apa saja? Itu yang pertama dekomposisi, kemudian abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola persoalan. Ya, anak harus memahami ini istilah-istilah ini yang agak istilah-istilah dalam berpikir komputasional atau istilah-istilah komputer yang ini. Dan dekomposisi, apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu menyelesaikan persoalan dengan cepat. Intinya begitu. Tuh, kalau zaman bisa menyelesaikan persoalan dengan cepat dengan menggunakan komputer. Nah, alat bantunya itu komputer.
dekomposisi namanya. Kemudian abstraksi itu menyarikan bagian yang penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang kurang penting atau tidak penting, sehingga memudahkan fokus kepada solusi yang seharusnya diambil. Ya, anak-anak yang abstraksi itu memilah-milah. Intinya kita bisa memprioritaskan, memilih mana yang penting, mana yang kurang penting. Itu cara berpikirnya komputasional melibatkan itu, namanya abstraksi. Kemudian yang berikutnya metode algoritma. Ya, algoritma itu menuliskan solusi melalui berpikir langkah per langkah. Langkah-langkahnya yang harus kalian lakukan nanti seperti apa, polanya seperti apa, sehingga nanti bisa memberikan solusi yang tepat dan tidak salah, begitu. Ya, ini istilah-istilah dalam berpikir komputasional. 1, dekomposisi, menggunakan alat bantu komputer itu selesaikan dengan cepat. Kemudian abstraksi, mencari mana yang lebih penting. Terus yang ketiga, algoritma. Baik, langsung saja kita membahas satu persatu. Yang pertama itu algoritma. Algoritma itu langkah-langkah yang digunakan untuk pemecahan masalah secara matematis dengan menggunakan persamaan matematis. Atau yang kedua bisa diartikan sebagai memecahkan suatu masalah yang dilakukan oleh orang lain atau komputer, sehingga algoritma ini harus benar. Karena jika ada langkah-langkah penyelesaian yang salah, hasilnya yang diperoleh pun akan salah. Bener ya bener, salah ya tidak akan bisa mencapai tujuan solusi yang kita maksud, begitu. Kemudian algoritma ini menciptakan pola dan abstraksi yang diurutkan secara lengkap, terukur serta kreatif. Itu ya. Nah, algoritma itu yang benar itu ada ciri-cirinya. Bisa kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama itu selalu benar. Nih, solusi yang dihasilkan bisa menyelesaikan masalah dengan baik tanpa menambah masalah baru. Yang kedua, efisien. Ciri-cirinya algoritma yang benar itu yang terakhir adalah mudah diimplementasikan, mudah dilakukan. Itu realistis, enak dijalankan atau diterapkan untuk menyelesaikan masalah, karena sudah tertata dan terbaca permasalahannya, bisa bisa dicari solusi secara tepat. Untuk selanjutnya, optimasi penjadwalan. Optimasi, dioptimalkan gitu. Optimasi penjadwalan. Yang B, optimasi itu maksudnya apa? Nih, proses untuk mencapai hasil yang ideal. Ideal ki pas gitu namanya, ideal itu. Efektif. Prosesnya bisa berjalan secara ideal. Nah, gitu. Misal orang yang bepergian berusaha mencari rute yang bisa meminimalkan waktu, biaya, kemudian tingkat stres, menghindari macet dan seterusnya. Itu orang itu akan berpikir dengan bisa, kalau kita sekarang yang lebih canggih lagi ya, kita sudah mengenal namanya Google Map. Kemana kita pergi, nanti kan kita akan menuju ke tempat yang akan kita tuju. Map yang ada di HP akan menunjukkan mana keadaan jalur yang lancar, jalur yang macet, kayak gitu. Berikutnya, silakan membuat kelompok terdiri dari 5 kelompok. Ada 3 kelompok. Yang putra itu sudah jadi satu kelompok, yang ini putri jadi satu kelompok. Kamu Julio ikut sana, Julio. Bawa kursinya Julio, di sana ada kursi.
Silakan membuat kelompok. Tugasnya adalah membuat step atau langkah-langkah berpikir komputasional bagaimana caranya masalahnya nanti. Saya bagi dulu kertasnya, permasalahannya nanti saya beritahukan. Ini untuk kelompok 1. Geser ke sini ya, kelompok 1, seret, geser ke sini. Kursinya di bawah, digeser. Sama geser ke sini. Yang merapat jadi 1, silakan. Sini depannya ke sini, jadi kelompok, jadi satu kelompok. Geser dari 1 ke sini, kursinya bawa sini. Dirapatkan ke sini. Geser ke sini, Fitra jadi satu kelompok. Mana? Enggak apa-apa. Untuk masalah yang ada di regu atau kelompok 1, permasalahannya buat rute tercepat dari Sumberjo ke SMP Islam dengan harus melewati Desa Baruharjo. Rute tercepat dari Sumberjo ke SMP Islam, tapi harus mampir di Baruharjo dulu. Silahkan dimusyawarahkan. Sini, rute mampir sini, Mitra, boleh. Kemudian kelompok 2. Musyawarahkan bagaimana cara membuat resep makanan seblak. Resep makanan seblak. Caranya masak. Ya, sebelah sana. Permasalahannya silakan dimusyawarahkan nanti. Bagaimana caranya? Silakan dimusyawarahkan bagaimana cara membuat kopi dengan 3 rasa. Kopi 3 rasa. Oke, sudah selesai. Kita presentasikan hasil diskusi kelompoknya yang sudah kalian sepakati tadi. Yang kelompok pertama maju terakhir lah. Kelompok 3, silakan maju duluan, boleh. Belum? Oke, kelompok 2 silakan, kelompok 2. Yang lain diperhatikan ya. Gimana nanti? Jangan banyak. Yuk. Salam dulu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Tidak usah perkenalan langsung. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan gitu. Nah, terus oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, tepuk tangan kelompok 2. Terima kasih, boleh duduk. Kelompok 2 selanjutnya, kelompok 1, silahkan berdiri. Sampaikan presentasinya depan, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nomor 1. Silakan duduk. Selanjutnya nomor 3, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya saya rasa sudah bisa untuk melakukan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari. Ya, Agres dapat 90. Akmal 90. Nah. Sudah, Agres 90.
Tidak benar kan Jibu? Esa 100. Nizam 90 di 100. Semuanya bisa. Baik ya, dirasa sudah cukup materi pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar. Kita sambung materi berikutnya. Materi berikutnya tentang bermain internet, gitu ya. Nah nanti di rumah dipelajari. Kalau sudah, besok kita praktek di lab TIK sini. Silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan. Video. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Dimatikan komputernya, jangan lupa ya. Komputernya dimatikan, silakan.